Halo, ketemu kembali dengan saya Pak Frans, masih di channel Frans DL dengan timeline ikhlas berbagi rela memberi. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar bersama materi statistika kelas 6. Ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah mengumpulkan data, lalu yang kedua bagaimana data itu kita sajikan nanti baik dalam bentuk tabel atau dalam bentuk diagram batang maupun dalam bentuk diagram lingkaran. Lalu bagaimana data tersebut akan kita olah ya dengan menghitung nilai dari mean, median, dan modusnya. Untuk lebih jelasnya silakan menyimak video berikut selengkapnya. Ini adalah hasil dari pengumpulan data push up peserta didik kelas 6B nomor absen 1 sampai 15, di mana push up ini dilakukan selama 15 detik. Ya, dan yang mengamati adalah peserta didik nomor 15. Ini adalah hasil pengamatannya. Peserta didik nomor 1 itu bisa melakukan push up 12 kali selama 15 detik. Nomor 2, peserta didik nomor 2 bisa juga melakukan push up sebanyak 12 kali selama 15 detik. Ya, dan seterusnya. Ini adalah data pengamatan yang dilakukan oleh peserta didik nomor 15 terhadap peserta didik nomor absen 1 sampai 14 ya, sedangkan yang nomor 15 sendiri tidak mencatat karena memang ketika nomor 15 melakukan maka dia akan lebih berkonsentrasi dengan melakukan push up dengan baik dan benar. Selanjutnya data yang ini akan kita sajikan dalam bentuk tabel. Yang pertama kita akan menyajikan data dalam bentuk tabel. Ya, kita siapkan tabel seperti ini. Ada 2 kolom. Kolom yang pertama adalah push up, lalu frekuensi dilakukan oleh berapa orang. Nah, kita meminjam data hasil pengamatan tadi. Ya, kita bisa lihat push up yang paling rendah, ya, atau yang paling sedikit yang dilakukan oleh 14 siswa itu adalah 10. Ya, kita bisa data berarti push up-nya 10 kali. Selanjutnya ada yang bisa melakukan sebanyak 11 kali, kemudian 12 kali, lalu berikutnya 13 tidak ada di sini ya, 14 kita langsung ke 14, kemudian push up 15 kali juga tidak ada 16. Nah, selanjutnya kita akan melihat frekuensinya. Push up 10 kali dilakukan oleh berapa peserta didik atau berapa siswa? Ada 1, ada 2, jadi dilakukan oleh 2 peserta didik. Lalu untuk push up 11 kali itu dilakukan oleh 1, 2, 3, 4, jadi oleh 4 peserta didik. Kemudian push up 12 kali dilakukan oleh 1, 2, 3, 4 juga ya. Kemudian 14 kali oleh 1, 2, 3 peserta didik, dan yang terakhir 16 kali itu dilakukan oleh 1 peserta didik. Nah, teman-teman, karena ini datanya kurang banyak, tidak terlalu banyak, maka kita bisa menggunakan cara ini ya, kita bisa coret-coret saja seperti ini. Tapi kalau misalnya datanya banyak, maka Pak Frans sarankan silakan menggunakan turus ya. Apa itu turus? Teman-teman bisa lihat pada video sebelumnya. Oke, jadi ini adalah kita menyajikan data dalam bentuk tabel. Selanjutnya kita akan coba menyajikannya dalam bentuk diagram batang. Ya, nah, untuk menyajikan dalam bentuk diagram batang kita membutuhkan 2 garis lurus seperti ini. Garis yang vertikal, ya, ini adalah sumbu Y, kemudian garis yang horizontal, ya, atau sumbu X. Kemudian kita bisa kasih nama untuk kedua sumbu itu. Ya, untuk yang mendatar adalah banyaknya push up ya atau push up-nya, kemudian frekuensi dilakukan oleh berapa peserta didik. Kita pinjam tabelnya teman-teman seperti ini ya. Kita mulai mendata. Pertama untuk yang mendatar 10 seperti ini, kemudian 11 push up 12 kali, 14 kali, push up 16 kali. Lalu frekuensinya teman-teman lihat, ini ada 1, 2, 3, 4, berarti kita bisa berurutan seperti ini. Lalu bagaimana Pak Frans kalau misalnya ada frekuensinya lebih dari 4, misalnya ada 6, ya berarti teman-teman tinggal sesuaikan saja ya, ditambahkan nanti akan ada 5, 6, dan seterusnya, disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya kita akan menentukan titik potongnya seperti apa. Kita lihat
Yang push up 10 kali ada 2 peserta didik. Kita hubungkan antara garis push up dengan garis frekuensinya. Yang push up 10 kali ada 2 peserta didik. Selanjutnya yang push up 11 kali ada 4 ya. 11 ada 4. Kita bisa hubungkan seperti ini. Kemudian 12 juga ada 4. Yang 14 kali ada 3 peserta didik. Yang 16 kali ada 1. Nah, selanjutnya tinggal kita membuat diagram batangnya seperti ini. Oke, yang pertama push up 10 kali ada 2 peserta didik, 11 kali ada 4 peserta didik, 12 kali ada 4 peserta didik, 14 kali ada 3 peserta didik, 16 kali ada 1 peserta didik. Sangat gampang teman-teman. Selanjutnya kita mencoba menyajikan dalam bentuk diagram garis. Sama seperti diagram batang, kita butuh 2 garis yang tegak dan mendatar. Yang tegak adalah frekuensinya, yang mendatar adalah push up. Kita pinjam kembali tabelnya. Langkah berikutnya kita menuliskan pada sumbu yang mendatar banyaknya push up seperti ini. Kemudian untuk sumbu yang tegak frekuensinya. Oke, selanjutnya yang push up 10 kali ada 2, sama seperti tadi persis. 11 kali ada 3, ada 4 peserta didik. 12 kali juga ada 4 peserta didik. Push up 14 kali ada 3 peserta didik, dan push up 16 kali ada 1 peserta didik. Nah, kalau kita menggunakan diagram garis, kita tinggal menghubungkan titik-titik potong ini dengan sebuah garis. Kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Sangat mudah teman-teman. Selanjutnya kita akan mengolah data. Yang pertama kita akan menghitung nilai rata-ratanya atau nilai min-nya. Kita pinjam kembali tabelnya teman-teman. Oke, masih ingat ya rumus dari min? Data yang disajikan dalam tabel frekuensi seperti ini. Ya, min itu simbolnya adalah X bar ya. Nah, kita bisa tuliskan terlebih dahulu rumusnya. X bar itu sama dengan jumlah seluruh data lalu kita bagi dengan banyaknya data, Nah, jumlah seluruh data kita bisa hitung satu-satu per barisnya. Yang push up 10 kali ada 2, itu berarti 10 dikali 2. Lalu karena ini jumlah, maka akan jadi tambah. Baris berikutnya 11 kali 4. Selanjutnya push up 12 kali ada 4 peserta didik, itu sama dengan 12 dikali 4. Lalu ditambah push up 14 kali ada 3 orang atau 3 peserta didik, 14 dikali 3. Lalu ditambah, pintar, 16 dikali 1. Kemudian kita bagi dengan banyaknya data, kita jumlahkan bagian frekuensinya, berarti sama dengan 2 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 3, dan terakhir kita tambah 1. Selanjutnya kita selesaikan bagian demi bagian. Bagian pembilang kita kalikan terlebih dahulu. Ingat prioritas operasi, ada tambah dan kali, selesaikan bagian perkaliannya. 10 dikali 2 itu sama dengan 20, lalu tambah 11 dikali 4 44, ditambah 12 kali 4 itu 48, tambah 14 dikali 3 itu sama dengan 42, lalu tambah 16 kali 1 sama dengan 16. Kemudian kita bagi dengan, selesaikan bagian penyebut, kita jumlahkan. 2 tambah 4 6, tambah 4 10, tambah 3 13, tambah 1 sama dengan 14. Kita jumlahkan bagian pembilang. 20 tambah 44 tambah 48 tambah 42 tambah 16 itu sama dengan 170. Kemudian kita bagi dengan 14. Nah, kalau kita hitung
itu hasilnya kurang lebih sama dengan ya 170 dibagi 14 itu sama dengan 12,14. Jadi kita bisa katakan rata-rata peserta didik kelas 6B nomor 1 sampai 14 itu rata-rata bisa melakukan push up sebanyak kurang lebih 12 kali. Ya, kurang lebih 12 kali secara rata-ratanya. Yang kedua, kita menghitung median. Ya, kita menghitung median, kita pinjam kembali tabelnya seperti ini. Nah, untuk median kita tambahkan satu kolom, namanya kolom frekuensi kumulatif. Namanya kolom frekuensi kumulatif ya. Caranya seperti ini ya. Yang push up 10 kali ada 2, maka di sini juga 2. Selanjutnya kita jumlahkan ya. Kolom yang ini baris yang pertama 2 kita tambah dengan 4. 2 tambah 4 6, kita isi di bawahnya 2. Polanya seperti itu. Selanjutnya sama, 6 tambah 4 10, kita isi di sini. 10 ditambah 3 13. 13 ditambah 1 itu 14. Artinya apa? Artinya N-nya ini 14. 14 itu berarti bilangan genap. Nah, karena genap maka untuk menghitung mediannya kita menggunakan rumus median data genap. Pak Frans, bagaimana kalau datanya ganjil? Nah, untuk itu teman-teman boleh melihat pada video sebelumnya, yaitu secara khusus kita membahas tentang nilai dari median. Bisa dilihat di situ. Nah, kita lanjut. Ini mediannya adalah 14 genap. Maka kita menggunakan rumus median data genap. Nah, median data genap itu terletak pada data ke N bagi 2, lalu ditambah data ke N bagi 2 ditambah 1. Karena data genap datanya terletak di antara, maka kita bagi 2. Selanjutnya akan kita hitung terletak pada data keberapa. N-nya kita ganti dengan 14. Pak Frans ulangi, N-nya kita ganti dengan 14 sehingga N bagi 2 itu sama dengan 14 dibagi 2. 14 bagi 2 itu sama dengan 7. Lalu ditambah N bagi 2, 14 bagi 2, 7 ditambah 1, berarti terletak pada data ke-8, lalu dibagi 2. Artinya apa? Median data yang ini itu terletak pada datum ke-7 atau data ke-7 dan data ke-8. Maka tugas kita berikutnya adalah kita menemukan di mana letaknya data ke-7 dan data ke-8. Ya, kalau frekuensinya 2 artinya 10 itu terletak pada data pertama sampai data kedua ya. Selanjutnya 11 terletak pada, karena ini 2, selanjutnya ada data ketiga sampai data ke-6. Padahal yang kita cari adalah data ke-7 dan data ke-8. Selanjutnya 12 terletak pada data keberapa setelah data ke-6? Pasti data ke-7 sampai data ke-10. Artinya apa? Artinya data ke-7 itu ada di sini. Jadi 12 itu adalah data ke-7, data ke-8, data ke-9, data ke-10. Karena di sini FK-nya 10. Sehingga dengan demikian kita bisa gantikan data ke-7-nya adalah 12. Kemudian data ke-8 juga 12. Mengapa? Karena 12 ini terletak pada data ke-7 sampai data ke-10. Kemudian kita bagi dengan 2. Ya, tinggal 12 tambah 12 itu 24. Kemudian kita bagi dengan 2. Sehingga nilai dari median itu akan sama dengan 12. Oke, kita bisa pakai cara yang lain. Cara 2. Kebetulan ini datanya sedikit teman-teman. Datanya cuma 14. Maka kalau cara yang kedua, data yang disajikan dalam bentuk frekuensi seperti ini itu kita ubah dalam bentuk daftar. Nah, kalau menggunakan cara yang kedua, syarat pertama data itu harus sudah diurutkan dalam
dari urutan naik, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, ini karena sudah diurutkan akan menjadi gampang buat kita. 10 ada 2 siswa, maka kita bisa buat urutan naik. 10 ada 2, berarti 10 ada 2, 10. Kemudian 11 ada 4, berarti 1, 2, 3, 4. 12 juga ada 4, berarti 1, 2, 3, 4. 14 ada 3, 1, 2, 3. Lalu 16 ada 1. Nah, ini data yang dalam bentuk tabel seperti ini sudah kita urutkan ya, dengan di daftar seperti ini. Selanjutnya tinggal kita cari tengah-tengahnya yang mana. Nah, caranya tinggal kita coret satu-satu, ujung kiri ujung kanan seperti ini, sampai kita menemukan data yang terletak di tengah-tengahnya. Kita coret seperti ini saja. Oke. Nah, tersisa 2 data ini. Nah, inilah yang tadi kita sebut X berapa, coba kita hitung. Ini adalah X1, X2, X3, X4, X5, X6, iya, X7, X8. Jadi betul ya. Ternyata nilai tengah-tengahnya itu terletak di antara data ke-7 dan data ke-8. Data ke-7-nya adalah 12, betul? Data ke-8 juga 12. Dengan demikian berarti median sama dengan, karena ini terletak di antara, tinggal kita jumlahkan 12 tambah 12 lalu dibagi 2 sama dengan 24, dibagi 2 sama dengan 12. Jadi nilainya juga akan tetap sama seperti ini. Kalau menurut Pak Frans, kalau datanya sedikit, misalnya cuma 14 atau misalnya cuma 20, cara ini mungkin akan efektif. Tapi kalau datanya banyak, misalnya ada 50 atau 100 atau bahkan lebih dari 100, maka cara ini akan menjadi lama, akan menghabiskan banyak waktu. Jadi teman-teman nanti untuk menyelesaikan median, lihat banyaknya data. Kalau banyaknya datanya sedikit, silakan pakai cara 2, tetapi kalau datanya banyak, maka gunakan cara pertama. Oke, selanjutnya kita akan menghitung nilai modus. Kita pinjam lagi tabelnya. Modus itu adalah data yang paling sering muncul. Di sini kalau kita lihat yang melakukan push up 10 itu ada 2 orang, kemudian 11 ada 4, 12 juga ada 4, 14 ada 3, 16 ada 1, maka yang paling banyak itu adalah yang melakukan push up sebanyak 11 dan 12 orang, karena masing-masing dilakukan oleh 4 peserta didik. Dengan demikian modusnya adalah 11 dan 12. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan materi statistika kelas 6, bagaimana kita mengumpulkan data, menyajikan data, dan mengolah data. Terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Seperti biasa, jika suka boleh jempol ke atas, jika tidak suka boleh jempol ke bawah, atau boleh menuliskan komentar di kolom komentar. Aktifkan loncengnya ya, supaya selalu mendapatkan update terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati.